Bapak Mama, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Dan karena itu mari kita membuka Alkitab kita 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Jikalau kita telah menemukan ayat ini, baiklah kita berikan tanda dan kita meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan ketika kita akan membaca dan mendengar merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus sampai dengan detik hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesempatan untuk kami ibadah di dalam rumah-Mu saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, menggerakkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami ini, sehingga benar melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini, kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami menjadi berkat dalam kehidupan yang kami jalani saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sekali lagi bacaan firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan di siang terambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau tak ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan akan kita renungkan pada siang hari ini. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa dalam peristiwa iman hari ini, hujan berkat bagi kita. Amin Bapak Mama. Dan tadi ketika kita merasa panas, ternyata Tuhan memberikan kita hari ini di dalam rumahnya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan di siang hari ini. Dan saya mengambil tema bagi kita saat ini adalah proses pertumbuhan iman.
proses pertumbuhan iman. Bapak-bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kalau kita melihat pada teks, Rasul Paulus menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus harus lewati sebuah proses pertumbuhan iman dan pengenalan akan Allah yang sesungguhnya, dan di mana Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh atau teladan yang harus dilanjutkan oleh Timotius dalam jalankan misi pelayanan Kristus. Rasul Paulus tahu pergumulan Timotius menghadapi guru-guru sesat, bahkan sedikit meragukan semangat Timotius dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang ada di pundaknya. Oleh karena Timotius masih muda, Rasul Paulus menulis surat ini di dalam penjara ketika ia berada di Roma pada masa tahanan yang kedua. Paulus menduga bahwa ia akan dihukum mati dalam waktu dekat. Itu bisa kita lihat pada pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dan dalam rasa kesepian dan firasat akan kematiannya, Paulus sangat merindukan kedatangan Timotius. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus mengingatkan Timotius akan bidang tugasnya dan menganjurkan kepada Timotius supaya dia bertindak sesuai panggilan yang mulia itu. Rasul Paulus menguatkan Timotius dengan merujuk pada contoh kehidupan pelayanan. Rasul Paulus berani menjadikan dirinya sebagai contoh kepada Timotius karena ia sendiri sudah mengikuti contoh Kristus. Itu nanti bisa kita lihat dalam pertama Korintus pasal 11 ayatnya yang pertama. Semakin lama kita ajaran Kristus dan rasul-rasul, akan semakin kokoh kita berdiri teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Timotius telah ikut menderita ketika Rasul Paulus dianiaya karena berbuat baik. Penganiayaan yang terjadi pada diri Rasul Paulus ketika bersama Timotius di Antioquia, Ikonium, dan Listra merupakan perjalanan pekabaran Injil pertama, di mana Rasul Paulus dipukul hampir mati. Dan kejadian ini mengesankan Timotius, sehingga pada kesempatan itu ia bertobat dan mengikuti Paulus sebagai pembantunya yang setia. Timotius mengikuti betapa besarnya kasih Allah kepada Rasul Paulus. Allah tidak pernah mengecewakan Rasul Paulus. Begitu pula sebaliknya, Allah tidak akan pernah mengecewakan Timotius. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam teks bacaan kita hari ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, integritas. Sebagai seorang pelayan atau pengikut Kristus atau warga jemaat, kita harus memiliki sikap integritas. Integritas di dalam kitab Perjanjian Lama dalam istilah Ibrani berarti suatu kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas. Sedangkan dalam Perjanjian Baru berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Integritas seperti ini memang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Namun kita sebagai pengikut Kristus juga kita dihimbau agar bisa memiliki karakter seperti Yesus. Apa yang Yesus ucapkan itu juga yang harus dilakukan, atau apa yang diucapkan itu juga yang harus dilakukan agar mencapai suatu misi kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan untuk ikut menderita. Sebagai pengikut Kristus,
panggilan untuk ikut menderita adalah sebuah panggilan yang berpusat pada Kristus. Menderita karena menyampaikan kebenaran, menjadi saksi tentang hidup dalam pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman serta merenungkan firman itu. Ketika menghadapi suatu persoalan, ketika kita bersukacita dalam menghadapi hidup yang penuh berkat, bukan penderitaan karena berbuat kejahatan atau hidup di luar kehendak Tuhan, namun menderita karena kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai pelayan dan warga jemaat atau kita semua yang hadir pada saat ini, bertumbuh dalam sebuah proses iman bukan hal yang mudah atau gampang. Kita harus lewati berbagai tantangan, rintangan, halangan, cobaan, dan ujian yang datangnya dari Allah. Kita tidak bisa bertumbuh secara baik jika kita tidak mengalami kasih Tuhan dan meneruskan kasih itu kepada sesama. Ketulusan dan keikhlasan yang murni dari hati mampu mengubah segalanya. Saya ingat Bapak Mama kali disampaikan oleh Bapak Daratanggu yang lalu, tidak ada seorang pemimpin yang sukses jika tidak ada pembantu di samping. Sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai pendeta, tentu tidak mampu berjalan sendiri tanpa adanya dukungan warga jemaat, dukungan dari Bapak Ibu majelis, atau dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan katakan biarkan dia berjalan sendiri. Jangan katakan dia berjalan sendiri. Jangan katakan PR banyak yang harus dia lakukan ke depan. Kita tidak membutuhkan kehadirannya. Namun katakanlah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, setia, sekata, seperasaan, hilangkan ego, penuh kasih dalam mewujudkan jemaat yang maju dan bertumbuh di dalam Kristus. Berbeda pendapat itu wajar, Bapak Mama. Namun jangan biarkan perbedaan itu merusak kasih yang sudah dibentuk oleh Allah. Jangan takut dan bimbang ketika jalani proses bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang Allah menyertai Paulus dan Timotius, begitu pula Allah akan menolong perjalanan kehidupan kita asalkan kita mau hidup di dalam kebenaran firman. Karena sesungguhnya dalam nas pemimpin tadi mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin untuk firman Tuhan. Diberikan kesempatan kepada GKS Jemaat Kerenatu untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh GKS Tampolaka. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus buat gereja Kristen Sumba yang Tuhan tempatkan di Sumba ini dengan segala program kerja mereka, termasuk Tuhan penempatan vikaris, sehingga semua vikaris yang ditempatkan di seluruh gereja-gereja Kristen Sumba dapat memenuhi panggilan mereka seperti yang kami rasakan hari ini di Jemaat GKS Pondokodi. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi Bapak Pendeta Yesaya Lobo yang mengakhiri masa pelayanannya di Jemaat GKS Pondokodi ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yesaya dengan semua pergumulan dan pekerjaannya. Berkati keluarga, juga anak-anaknya, baik yang ada bersama-sama dengan Bapak Pendeta maupun yang berada di luar daerah karena kuliah.
Kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pentabisan, dalam ibadah pemekaran dan emeritasi pada saat ini. Tuhan berkati semua hamba-hambamu ketika mereka kembali ke gereja mereka untuk melayani jemaatmu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah, buat bangsa dan negara kami. Terutama Tuhan, pemerintah kami yang ada di Sumba Barat Daya ini, di mana gerejamu ditempatkan di tengah-tengah daerah ini. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari bupati, wakil bupati, sampai kepada perangkat yang paling rendah, yaitu desa. Tuhan berkati mereka semua. Bapa di sorga, jika sebentar kami kembali, biarlah kami kembali dengan membawa damai sejahtera Tuhan, yaitu ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberi persembahan yang kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Berkati persembahan yang jemaat-Mu beri hari ini. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi kehidupan pergumulan mereka, Tuhan berkati. Bapa di sorga, inilah doa syukur dan syafaat kami. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, bersama-sama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat, marilah secara bersama-sama kita menyatakan ke-12 pengakuan iman Rasul kita, dan hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, arahkanlah hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 256. Kita nyanyikan bait 1. Kidung Jemaat nomor 256 bait 1. Kita satu di dalam Tuhan dan seterusnya.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengikuti seluruh rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih.